Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Ketua kelas mana? Saya. Berapa orang temanku yang tidak hadir hari ini? Alasannya? Sakit? Ada yang sakit? Iya, ada yang sudah ada yang alta ya? Jadi yang hadir sekarang hanya berjumlah 20 orang. Jadi diharapkan kepada kalian jangan selalu bolos ya. Apalagi kalian sekarang ini sudah kelas 11. Coba ini sampah yang di bagian belakang tolong dulu diangkat ini, dibuang dulu. Oke? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika ya. Ya, jadi selama 2 jam ke depan kita akan belajar fisika. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, barangkali ketua kelas bisa pimpin doa dulu, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Dengan berdoa semoga kegiatan kita pada hari ini insya Allah mendapat berkah dan ilmu yang kalian dapat juga insya Allah akan bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Masih ingatkah adik-adik tentang kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk lalu? Masih ingat? Coba ada yang bisa? Silakan. Silakan, apa yang dibentuk kemarin waktu di lab tentang kesepakatan kelas apa-apa? Yang pertama apa? Ya, tidak bisa makan pada saat pembelajaran. Ada lagi? Kenapa ambil bis? Ya, silakan. Tidak bisa main HP. Ada lagi? Menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak bisa makan pada saat pembelajaran. Kemudian tidak bisa menggunakan HP, kemudian menjaga kebersihan. Ada lagi? Berapa? Kalau mau keluar harus iya. Itu jadi tolong ya. Iya, itu kesepakatan kelas yang kita sudah bentuk di kemarin, ya. Ibu masih ingat itu kita buat kesepakatan kelasnya di lab. Dan itu kalian sudah tanda tangan bersama sebagai bukti, sebagai pernyataan bahwa kalian setuju untuk menerapkan hal-hal tersebut pada saat pembelajaran ya. Jadi setuju ya? Materi kita pada hari ini yaitu tentang gelombang bunyi. Pernah dengar bunyi? Bunyi, contohnya? Bunyi ini tentang apa? Contoh bunyi apa? Ya, nah coba Suci, ya, Tiara, suara. Ada lagi? Contoh dari bunyi, nah, gesekan yang mengeluarkan bunyi ya. Oke, jadi bunyi itu adalah getaran yang merambat. Oke, pernahkah kalian berteriak di lereng gunung? Atau bedakan ketika saat kalian berteriak di dalam gedung. Siapa yang bisa membedakan? Coba memberikan penjelasan perbedaan ketika kalian berteriak di lereng gunung, kemudian dengan di ruangan. Nah, bagaimana yang kalian dengar itu tentang bunyi? Ada yang bisa? Coba. Kalau di dalam ruangan itu maksudnya DP serem apa itu? Iya. Kalau di lereng gunung, di pegunungan atau di bukit? Kayak tidak ada pemantulan suara itu. Tidak ada pemantulan suara. Ada lagi? Misalkan kau itu mengikuti
DP pantulan suara yang kau dengarin. Ayo. Ini bagaimana deh hasilnya? Nah, coba Nando. Ketika kau berteriak di gunung, bagaimana suaramu nantinya yang kalian bilang tadi dipantulkan tuh bagaimana coba? Kalau kita mengeluarkan suara seperti halo, halo, halo. Seperti Halo, halo, halo. Ya. Nah, kalau di dalam gedung bagaimana? Dalam gedung. Bagaimana coba? dalam gedung suara yang dihasilkan akan rumah itu cuma akan di dalam suara. Bagaimana hasilnya coba? Pantulan suara itu tidak Coba berikan contoh. halo. Jadi DP nada itu cuma pantun tapi tidak terdengar jelas. Tapi kan dia apakah suara itu baik di gunung maupun di dalam gedung dia mengalami pemantulan? Ya. Iya. Iya. Ya ada. Kenapa dia mengalami pemantulan? Kenapa suatu benda itu kalau dia mengalami pemantulan berarti ada rintangan? Kan tidak mungkin kalau tidak ada hambatan dia dipantulkan sampai dengan bola. Kalau dia memantul berarti ada rintangannya sampai dia terpantul. Kalau tidak ada rintangan bagaimana dia mau dipantulkan, ya kan? Ya. Nah, ibu akan cara di sini. Voy a vestir el eco. Baik, pulang. Ya, jadi bisa dibedakan ya? Kalau yang di pegunungan bagaimana? Ya bergema. Bagaimana bunyi pantulannya? Bunyi pantulan yang terdengar setelah bunyi asli dan semua itu dipantulkan, ya. Itu kalau yang namanya gema. Halo, 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 seperti itu. Kalau di dalam ruangan itu yang namanya gaung, yang terdengar sebelum suara asli selesai. Nada asli selesai dia langsung ada suara pantulan. Tapi bunyinya tidak semua, hanya sebagian dari suara itu yang dipantulkan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ini. Siswa peserta didik dapat menganalisis konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah masuk di situ pengertian dari bunyi apa, kemudian sifat-sifat bunyi apa, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Adik-adik, sebelum kita lanjut belajar, kita akan mempraktekkan teknik stop. Apa itu stop? Apa stop? Pengertian stop apa? Berhenti, ya kan? Stop, berhenti atau berjalan? Hari ini kita akan melaksanakan teknik stop. Ya, untuk itu ibu harapkan segala aktivitas tolong dihentikan. Kalian relax. HP tolong dimasukkan dulu ke dalam. Aktivitas kalian dihentikan. Kalian berpikir tentang apa tolong difokuskan dulu dengan posisi badan yang senyaman mungkin, ya. Tangan di atas paha, ya. Usahakan kalian duduk dengan senyaman mungkin.
ikuti apa yang ibu sampaikan ya. Tolong ikuti apa yang ibu sampaikan. Ya. Silakan, tidak ada aktivitas. Duduk senyaman mungkin. Tangan letakkan di atas kepala. Ya. Jadi hari ini kita akan memperagakan teknik stop. Silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Ya. Kemudian tarik napas dalam-dalam secara pelan-pelan. Tarik. Keluarkan secara pelan-pelan. Iya. Tarik lagi nafas secara pelan-pelan. Keluarkan secara pelan-pelan. Bayangkan ketika kalian berada di puncak pegunungan. Bayangkan ketika sekarang ini kalian sedang berada di puncak pegunungan. Ya, dengan cuaca yang sangat sejuk. Hembusan angin di pagi hari yang begitu menyenangkan hati dan pikiran. Ya, dengan suara kicauan burung yang enak didengar. Jadi kalian bayangkan itu sekarang ketika Anda berada di pegunungan. Nah, tentunya bagaimana situasi yang Anda rasakan itu. Ya. Sejuk. Kemudian dengan pemandangan alam yang sangat indah untuk dipandang. Suara burung yang enak didengar. Tarik lagi nafas pelan-pelan. Keluarkan secara pelan-pelan. Rasakan udara yang kalian hirup seandainya Anda berada di pegunungan. Tarik nafas lagi secara pelan-pelan. Keluarkan secara pelan-pelan. Tarik lagi. Keluarkan. Oke, silakan buka mata Anda. Ya. Kemudian sekarang berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Tidak usah keluar dari tempat duduk. Silakan tangan ke depan, gerakkan begini. Kemudian ke atas, ke samping, ke atas lagi. Kemudian teriakan yes. Yes. Ulangi satu kali lagi. Tangan ke depan, ke samping, ke atas. Yes. Oke, sama-sama. Satu kali lagi. Tangan di depan, samping, ke atas. Yes. Oke, silakan duduk. Nando, apa yang kau rasakan Nando? Relax. Ada lagi? Relax. Jadi santai ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar fisika. Nah, tentunya dari hasil diagnosis awal, ada kalian yang di kelompok visual, ada yang lalu ibu bagi, ya kan? Auditori dengan kinestetik. Silakan membantu kelompok yang 3 kelompok itu. Ada kan sudah dibagi. Silakan. Ini yang kelompok 1 untuk visual, ini yang auditori, dan ini yang kinestetik. Oke, silakan. Silakan. Silakan sesuai kelompoknya yang sudah. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD.
itu kelompok visual. Ini yang silakan sini. Oke, ini yang kelompok ini. Nah, sekarang untuk kelompok visual ini tolong dilihat ini materinya, dijawab pertanyaannya ini. Ya, boleh? Materinya dilihat. Ini kemudian yang ini kelompok auditory. Kalian menjawab pertanyaan yang ini. Yang ini. Ini. Kemudian yang kelompok kinestetik, ini kalian akan mempraktekkan yang ini. Oke, tekan sesuai petunjuk. Coba lihat dulu buka HP. Lihat bagaimana petunjuk pengerjaan untuk yang ini. Silakan dicari dulu ya. Kemudian untuk kelompok ini, kelompok kinestetik, silakan kalian praktekkan yang ini. Praktek pun tadi dulu. Untuk bandingkan dengan yang di tengah. Kali lagi ayo. Kali lagi. Oke, tutup. Beda lagi yang untuk bahasanya. Coba. Apa bedanya dari ketiga nada tersebut? Isi perbedaan bunyi setengah. Sudah, sebelum presentasi, jadi sebentar setiap kelompok itu akan mempresentasikan. Setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan kelompok yang lain. Jadi kelompok, misalnya kelompok visual akan maju mempresentasikan. Setelah itu kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atau melengkapi, disilahkan. Jadi sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak ya. Kita akan melaksanakan ice breaking. Silakan maju ke depan. Oke, silakan berdiri di depan sini atau barisan sini. Kita akan melaksanakan goyang matematika. Ya. Jadi kita memperagakan bagaimana tambah, ya, kali, kurang, bahagi, sama dengan. Kemudian ada yang itu apa namanya? Integral. Kemudian ada yang begini. Apa ini namanya? Ya, grafik. Jadi ini makanya disebut sebagai joget matematika. Oke, ulang.
kelompok visual mempresentasikan hasil jawaban atau hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan tentang pemantulan gelombang yang ada di atas tadi. Yang pertama, audio pertama, contoh bunyi yaitu gema. Alasan memilih gema yaitu terdengar bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Audio yang kedua, contoh bunyi gaung. Gaung bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Ya. Jadi yang pertama apa? Gema. Yang kedua Gaung. Ada kelompok lain yang ingin melengkapi? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Silakan kalau tidak ada berarti sudah ini. Silakan untuk kelompok apa ya? Kelompok audio untuk mempresentasikan hasil jawabannya di depan sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan hasil kerja kami yaitu tentang bunyi. Apakah yang terjadi jika deras kaca yang berisi air dengan volume yang berbeda-beda entah itu apakah akan menghasilkan bunyi? Ya, bunyi gelas yang berisi air sedikit lebih nyaring atau tinggi, sedangkan bunyi gelas yang berisi air banyak suaranya tidak nyaring atau rendah. Silakan. Sekarang maju untuk kelompok 3. Kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, kami akan menjelaskan tentang apa yang telah kami perhatikan tadi mengenai gelas yang berisi air. Pada saat gelas berisi full, suara yang dihasilkan itu rendah. Kemudian gelas yang berisi setengah air, suara yang dihasilkan itu sedang. Dan gelas yang terisi sedikit air, suara yang dihasilkan itu tinggi. Gelas yang volume airnya sedikit memiliki lebih banyak ruang terisi udara, sehingga ketika dipukul suaranya lebih nyaring dibandingkan yang berisi air lebih banyak. Udara itu merupakan medium perambatan yang paling baik untuk bunyi. Kan bunyi itu kan merambat melalui medium, dan udara merupakan medium perambatan yang paling baik. Air itu H2O, campuran antara hidrogen dan oksigen. Jadi di air itu ada oksigen. Kita sudah mempelajari tentang bunyi, apa itu bunyi, baru DP proses pemantulan. Kelompok mungkin setelah ini bisa disimpulkan oleh satu orang ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Dinda, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil dari pemantulan gelombang atau bunyi. Yang pertama visual. Kelompok visual adalah kelompok bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli.
Pemantulan pembelokan arah lewat gelombang karena mengenai bidang batas medium yang berbeda. Itu yang visual. Dan kalau yang auditory, apa yang terjadi jika gelas kaca yang berisi air dengan volume yang berbeda kita ketuk. Mungkin bisa tambahkan dan itu, maju sini. Ayo, menyimpulkan lagi ketemu. Ayo, tambahkan. Karena udara merupakan medium paling baik yang bisa mendapatkan bunyi. Karena udara adalah medium paling baik dengan merambatnya bunyi. Oke, silakan dulu. Dari kata pulang dulu. Jadi ulangi lagi, tadi kata teman sudah menyimpulkan mulai dari jawaban dari kelompok visual, auditory dengan kinestetik. Intinya, kenapa air yang berisi full tidak terdengar jelas? Karena ada air yang masih banyak, kandungan udara hanya sedikit. Kenapa yang berisi seperempat gelas air? Karena kandungan udara di dalam gelas itu banyak, sehingga menghasilkan suara yang tinggi karena udara merupakan medium perambatan yang baik. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, tugasnya kalian itu silakan buat contoh pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terserah kalian buat dalam bentuk makalah, ya. Boleh kalian buat dalam bentuk video, ya. Terserah mau buat dalam bentuk makalah tentang penerapan pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, atau buat dalam bentuk video, atau buat dalam bentuk kalian punya percobaan yang ada langkah-langkah dengan kesimpulan dari hasil percobaan. Jadi boleh buat dalam bentuk makalah ataupun dalam bentuk video, ya. Jadi ibu kasih waktu 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan waktunya itu akan dikumpul tugasnya, ya. Ada pertanyaan tentang tugas yang ibu berikan? Oke? Ya. Jadi kemudian materi kita selanjutnya, ya, itu masih tentang pemantulan bunyi, masih tentang bunyi tapi sudah masuk kepada sifat-sifat bunyi, ya. Tidak ada pertanyaan? Dengan materi dan tugas yang ibu berikan sudah paham? Ya. Oke. Sebelum menutup kegiatan, mungkin kita akhiri dulu dengan berdoa. Cuma doa, pimpin doa. Berarti ucapan kepada Anggi sudah memimpin doa, dan semoga pembelajaran kita pada hari ini akan sangat bermanfaat dan ilmunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk konsep ilmu, ya. Oke, nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Terima kasih, dan kita akan silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.